Al-Qur'an mubin, wahyu kang suci, wonten tulise ra iso dikaji. Itu wejange guru kang suci, ditancepake ing jero ati, ing tancepake ing jero ati. Rabbuna nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu, tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati, bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru, dalilun li qalbi 'inda jahli. Fa ya Rabbi mati'ani bi sirri hurufi, wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati, wa habli bi falahan wa ilma wa hikmatan wa nisbi ya Rabbi bil qabli wa sati, wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihir rahmanu yaqbalu taubati, wa ashabi kiramin a'immati, bihim yaghfirul ghaffar dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hijr 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadallu fihi ya'rujun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun maskurun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraka as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Dilanjut. Rajimin illa man istaraka syaitonir rajimin
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi, tidak akan beriman, bihi dengannya Al-Quran, dengannya para utusan, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, dari kebenaran, dan menghinakan orang lain, tidak akan beriman. Waqad halat sunnatul awwalin, dan sungguh telah berlalu sunnatul awwalin, sunnah-sunnah dalam berdakwah, sunnatul dakwah al-awwalin, semenjak dulu. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad tidak rela jikalau umatnya masuk ke dalam neraka. Cintanya, sayangnya, kasihnya Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya sungguh luar biasa. Menyakitkan apabila ada dari umatnya yang ditakdir oleh Allah masuk ke dalam neraka. Tidak mau. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad bersumpah kepada Allah, bersumpah kepada seluruh umatnya bahwa setiap umat yang mengikutinya dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang bernama umatku, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, kok ada orang tidak mau dimasukkan ke dalam surga? Man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga itu ya Rasulullah? Qala dawu Rasulullah, qala dawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Yang pasti, yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, siapa yang ingkar terhadapku, faqad aba, maka orang itu sungguh-sungguh tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Itulah Kanjeng Nabi, tidak mau umatnya, ada satu umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka, tidak mau. Menginginkan Kanjeng Nabi seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Namun apa yang terjadi? Petunjuk itu haknya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah tidak memberi petunjuk, siapapun, para nabi, para malaikat, para ulama memberi petunjuk, tidak akan bisa. Sunnatul awwalin, sunnah-sunnah dalam berdakwah, sunnatul dakwah, ada yang menerima, ada yang menolak, itu sudah terjadi semenjak dahulu kala dari para nabi sebelumnya. Inilah yang membuat hati Kanjeng Nabi Muhammad sedikit terhibur, tidak terlalu sedih, namun tetap sedih. Dari para kaum sebelumnya, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, banyak juga yang menolak ajakan dari Kanjeng Nabi Musa. Mukjizat sudah nyata, tanda-tanda kekuasaannya Allah sungguh luar biasa ditampakkan, bisa membelah lautan, bisa membuat dengan satu kali pukulan tongkatnya terciptalah 12 mata air. Di kegelapan malam, telapak tangannya Kanjeng Nabi Musa bagaikan senter
yang luar biasa terangnya. Itulah mukjizat-mukjizat. Namun kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak akan pernah beriman. Kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim, ada juga yang bernama Namrud, juga tidak pernah beriman, mendustakan terhadap mukjizat-mukjizatnya Allah. Kaumnya Kanjeng Nabi Nuh juga seperti itu, mudah diselamatkan dari banjir bandang, namun kenyataannya tetap tidak beriman, cuma pura-pura sebagian. Itulah yang dinamakan sunnatud dakwah. Sunnah dalam dakwah, ada yang menerima, ada yang menolaknya. Itu terjadi sunnatul awwalin sejak dahulu kala. Kanjeng Nabi Lut juga kaumnya ada yang membangkang, bahkan ada kaumnya yang membunuh nabinya, yaitu Nabi Yahya dan Zakaria, dimutilasi nabinya. Kalau sekarang kiainya dipotong-potong ya. Karena sudah tahu rahasianya. Makanya kita sebagai penerus dari perjuangan Kanjeng Nabi harus berhati-hati, jangan sembarangan memberikan ilmu, jangan sembarangan. Lihat dulu wadahnya, lihat dulu jiwanya, sanggup enggak dia, mempunyai wadah enggak dia. Jangan sembarangan memberi ilmu, memberi karomah. Yang akhirnya akan menjadi bumerang bagi dirinya. Hati-hati, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia, karena disanjung-sanjung engkau kiai-kiai yang hebat, luar biasa, sakti mandraguna, tolong dong beri aku ilmunya, karomahnya, terus moro-moro dikasih, bisa menjadi senjata makan tuan ya, bunuh diri. Kalau nggak ada wadahnya, jangan dikasih, jangan diberi, akan membawa mudarat daripada manfaatnya. Walaupun seperti apa rayuan gombalnya ya, kalau tidak ada wadahnya, jangan dikasih. Dolim kalau memberikan itu. Itulah yang terjadi kepada mereka yang kafir, tidak akan pernah beriman walaupun mukjizat seperti apapun yang ditampakkan oleh Allah kepada suatu kaum, kepada suatu umat, tetap mereka tidak akan beriman. Walau fatahna, dan walaupun fatahna, Allah membuka alaihim atas mereka baban, pintu, minas sama, dari langit-langit, fadallu, maka mereka akan terus fihi, ke dalamnya, ya'rujuna, naik. Jadi seandainya pintu langit ini dibuka, kemudian diberi tangga dari bumi untuk naik ke atas, mereka akan lakukan itu untuk melihat rahasia-rahasia yang ada di balik langit itu. Namun apa yang terjadi? Laqalu, sungguh mereka akan berkata, innama sukkirat absaruna, sesungguhnya hanyalah dikaburkan absaruna, pandangan kami, bal nahnu kaum mashurun, bahkan kami termasuk kaum mashurun, yang disihir, yang terkena sihir. Bayangkan,
Seandainya mereka diizinkan oleh Allah naik ke atas langit, kemudian melihat rahasia-rahasia di balik langit, apa yang mereka katakan? Aku ini sebetulnya terkena sihir. Tidak mau mengakui mukjizat-mukjizatnya Allah. Pasti mereka akan berkata seperti itu. Ini Allah yang tahu. Jadi nggak ada andai-andai, itu nggak ada. Pasti mereka menolak. Pasti dianggap itu adalah sihir, padahal itu mukjizat dari Allah. Walaqad ja'alna, dan sungguh-sungguh ja'alna, menjadikan siapa Allah, fis sama, dalam langit-langit, terhadap langit-langit, burujan, gugusan bintang-bintang, wa zayyannaha, dan menghiasinya langit itu sehingga nampak cantik, linnadhirina, terhadap orang yang memandangnya, yang melihatnya. Lihat di atas langit, kalau malam-malam pergi ke pantai atau pergi ke bukit atau ke gunung, kemudian lihatlah langit nampak terang cerah, dihiasi dengan gugusan bintang-bintang, pasti akan bergetar hati kita, dan lisan kita bagi yang beriman akan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Cantik indah gugusan bintang-bintang di kegelapan malam. Wa hafidnaha, dan Allah menjaganya. Al-Quran Mubin ini dijaga oleh Allah. Min kulli syaitonir rajim, dari setiap setan yang terkutuk. Jadi rahasia langit ini dijaga, betul-betul dijaga. Makanya Al-Quran Mubin ini ada di Lauhul Mahfuz, tempat yang terjaga, dijaga oleh para malaikat. Illa, kecuali informasi langit itu, rahasia langit itu, manir tarokos sam'ah, kecuali melainkan oleh setan itu astaroko, dicuri. Dengan cara apa? Was-sam'ah, dengan pendengarannya. Jadi tatkala malaikat itu membicarakan tentang rahasianya Allah, setelah oleh Allah diberikan kepada malaikat, kemudian para malaikat itu berbicara tentang rahasianya Allah dengan malaikat yang lain, loh kok ada setan yang mencuri melalui pendengarannya. Nguping setan itu, nguping. Namun setiap setan yang datang untuk menguping itu, fa'adba'ahu, maka akan mengikuti setan itu sihabum mubin, yaitu api yang menyala, yang mubinun, yang nyata, dikejar oleh api yang menyala, api neraka. Jadi betul-betul rahasia. Al-Quran Mubin ini betul-betul rahasia. Al-Quran Mubin, wahyu kang suci, tanpa kok lupa? Ada yang ingat? Konten tulisnya Al-Quran Mubin, wahyu kang suci, wonten tulise ra iso dikaji, itu wajange guru kang suci, ditancepake ing jero ati, ing tancepake ing jero ati. Itu Al-Quran Mubin, dijaga oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Banyak setan-setan yang mencuri
melalui menguping rahasia-rahasia langit. Kemudian para setan ini bersekongkol, bekerja sama dengan para penyihir, dengan para dukun, sehingga kebenaran yang ada akhirnya dibumbui dengan 1000 kedustaan. Benar informasinya satu, namun dibumbui oleh 1000 kedustaan. Oh, itu anaknya itu akan lahir hari Senin jam 8. Lu kok dilalah bener, anaknya lahir hari Senin jam 8. Lu kan bener wali lu. Wali terus wis dibumbui wis. Pokoknya dia itu walaupun gak sholat dia itu, tapi sholatnya itu di langit, dia gak ada yang tahu. Terus dibumbui, akhirnya karena kebohongan, kedustaan terus dibicarakan, akhirnya kedustaan itu menjadi kebenaran atas mereka. Bukan kebenaran mutlak, bukan kebenaran yang hak, bukan, atas mereka. Makanya kalau kalian suka berbohong, akhirnya kebohongan itu menjadi kebiasaan, terus merasuk ke dalam jiwa, menjadi tabiat. Makanya hati-hati, jangan mudah berbohong ya. Terus cerita tentang kesaktian, tentang karomah dari seseorang, dari kiai, dari ulama-ulama, satu tapi dibumbui dengan 1000 kebohongan. Itu langkah-langkah setan. Lahirlah kurofat ya. Bisa mi'raj 70 kali dalam semalam ya. Terus akan seperti itu. Satu kali duduk bisa menghatamkan 1000 kali Yasin. Satu tarikan nafas 10.000 tasbih. Terus akan diceritakan kebohongan-kebohongan yang akhirnya kita sebagai pendengarnya menganggap itulah kebenaran. Makanya hati-hati. Lihat dulu, kata Sayyidina Ali, lihat dulu siapa yang ngomong ya. Siapa yang ngomong, lihat dulu. Apa yang diomongkan dilihat dulu. Kalau memang orang itu memang sering berdusta, ya nggak usah dipercaya ya. Apa kata Sayyidina Ali? Undur maqala wala tandur mangkila. Lihat apa yang dibicarakan, bukan lihat siapa yang berbicara ya. Isinya apa? Telur ambil. Kalau isinya telek, kotoran, buang. Jadikan pupuk bagi tanamannya, bukan jadikan pupuk bagi kalian ya. Bagi tanaman. Lihat apa yang dibicarakan. Kalau tentang kebohongan kita harus memprotek diri kita untuk tidak mempercayainya. Karena kalau kebohongan terus dilakukan, terus menerus dilakukan, akhirnya kebohongan itu nantinya akan jadi kebenaran bagi yang mendengarnya. Hati-hati, tak boleh satu kebenaran kemudian dibumbui dengan 1000 kedustaan. Itu kelakuannya setan. Sekarang banyak pekerjaannya setan yang sudah diambil alih oleh manusia. Akhirnya banyak setan yang nganggur, banyak setan yang ngambek, banyak setan yang mutung, karena manusianya lebih jahat daripada setan. Makanya hati-hati, gak boleh kita mendengarkan kebohongan dari siapapun, gak boleh. Memprotek, harus kita bisa memprotek diri kita. Walaupun itu dikatakan seorang ustaz, seorang kiai,
Kalau dia bohong, nggak boleh. Satu saja dari sanad, dari perawi hadis, satu saja bohong, itu hadis sudah dhaif, bahkan sudah ditolak, nggak mau. Imam Syafi'i nggak mau. Kalau ada perawi-perawi dari sanad hadis yang pernah berbohong satu kali saja, itu Imam Syafi'i nggak mau. Seperti apa contohnya bohong? Ada seorang perawi dari hadis itu memegang rumput di tangannya, kemudian kudanya itu dipanggil dengan cara mengiming-imingi rumput. Akhirnya setelah kudanya datang, kemudian kudanya dikalungi oleh tampar atau tali. Terus rumputnya itu nggak dikasihkan, cuma sebagai umpan. Itu aja Imam Syafi'i nggak mau, karena telah membohongi makhluknya Allah yang bernama kuda. Bohong sama kuda itu bagi Imam Syafi'i sudah dicoret dari hatinya, nggak mau. Apalagi bohong pada sesama manusia. Makanya hati-hati, jangan gampang berbohong, jangan mudah berbohong, karena lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan akan menjadi tabiat ya. Kalau tabiat itu wangil, sudah jadi tabiat, sudah jadi watak, itu sulit untuk dirubah. Kalau waktu aja bisa diobatin, tapi kalau sudah jadi watak sulit untuk diobatin. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga kita ditetapkan iman di dalam hati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.